Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya dalam kondisi sehat, baik, dan pastinya masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang kakak bertemu lagi dengan Miss Karmila di pembelajaran matematika hari ini. Di hari Kamis tanggal 14 Januari 2021. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu ya Bang Kakak. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Nah, Bang Kakak, Miss ingatkan untuk menonton video ini dari awal hingga akhir agar memudahkan Abang Kakak dalam memahami materi yang Miss sampaikan. Hari ini kita akan belajar bangun ruang juga ya, yaitu tabung dan limas. Jadi kalau pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari bangun ruang prisma, nah untuk hari ini kita akan belajar tabung dan limas. Nah, kita awali dengan bentuk tabung. Nah, perhatikan pada kaleng biskuit berikut ini ya. Nah, ini ada sebuah kaleng biskuit. Nah, kaleng biskuit ini dapat digambarkan sebagai tabung ya. Ini dia tabung. Nah, tahukah kalian, tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi tabung ini ya dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar. Nah, ini dia ya lingkaran yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, ini ya apabila kita buka ya, maka jaring-jaring tabung ini akan membentuk persegi panjang ya. Nah, tabung, bentar ya Miss hapus. Nah, tabung merupakan prisma. Jadi tabung ini disebut juga dengan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Nah, ini sisi alas, ini sisi atas ya yang berbentuk lingkaran. Tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang di mana bangun tersebut dibentuk oleh dua lingkaran yang sejajar. Nah, ini tadi ya lingkaran yang sejajar dan satu persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, berikut ini contoh benda berbentuk tabung. Nah, berikut ini ya ada gelas mug yang berbentuk tabung, kemudian ada kaleng cat. Nah, masih banyak lagi kemasan produk yang berbentuk tabung ya, misalnya kemasan minuman kaleng, kemudian susu ya, kemasan susu kaleng. Nah, itu juga berbentuk tabung. Kemudian pipa juga berbentuk tabung. Nah, kemudian ada juga ya snack atau makanan ringan yang kemasannya itu berbentuk tabung, yaitu Pringles. Nah, jadi masih banyak lagi ya kemasan-kemasan produk yang dia berbentuk tabung. Nah, Abang Kakak perhatikan bagian-bagian tabung sebagai berikut ya. Nah, perhatikan bagian tabung berikut ini. Nah, ini disebut sebagai sisi atas ya. Ini adalah sisi atas atau yang disebut dengan atap ya. Kemudian ya ada sisi alas. Nah, ini sisi alas. Kemudian ada sisi tegak yang disebut juga dengan selimut tabung. Jadi tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi atas, sisi alas, dan sisi tegak yang disebut juga dengan selimut tabung. Nah, apa itu sisi? Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Nah, kemudian kita lanjut ke rusuk tabung. Nah, rusuk tabung ya itu ada 2 ya.
tabung memiliki dua rusuk yang disebut dengan rusuk lengkung. Nah, ini dia ya yang pertama, kemudian ini rusuk yang kedua ya. Jadi memiliki dua rusuk. Kemudian nah, ini dikatakan sebagai tinggi tabung atau yang disingkat dengan T. Nah, itulah bagian-bagian daripada tabung. Nah, bagian-bagian tabung tadi merupakan sisi tabung ya. Sisi-sisi tersebut terdiri atas sisi alas. Nah, ini tadi dia ya, sisi alas. Kemudian sisi tegak atau selimut dan sisi atas. Ya, jadi Miss ulangi lagi bahwa tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, dan sisi tegak atau yang disebut dengan selimut tabung. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran ya. Jadi sisi alas dan sisi atasnya itu berbentuk lingkaran. Kemudian selimut tabung berbentuk persegi panjang. Pada tabung ada tinggi, diameter, dan jari-jari tabung. Nah, perhatikan jaring-jaring tabung berikut ini. Nah, inilah tadi ya yang disebut dengan sisi atas dan sisi alas. Jadi tabung terdiri dari 2 buah lingkaran ya yang sejajar. Nah, ini lingkaran pertama dan lingkaran kedua ya. Jadi terdiri dari 2 buah lingkaran. Nah, itu yang disebut dengan sisi atas dan sisi alas ya. Jadi ini sisi atas dan ini sisi alas. Kemudian ini merupakan selimut tabung ya, selimut tabung atau sisi tegak ya, sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Nah, inilah yang dikatakan dengan tinggi tabung atau disingkat dengan T ya. Nah, kemudian tabung memiliki diameter. Nah, apakah itu diameter? Abang kakak pastinya masih ingat ya diameter itu apa. Nah, inilah diameter, yaitu garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran dan membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Nah, ini dia yang dikatakan dengan diameter lingkaran. Nah, kemudian tabung juga memiliki jari-jari. Nah, ini dia jari-jari tabung. Nah, apa itu jari-jari? Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan ya titik pusat pada satu titik pada lingkaran. Itulah yang dikatakan dengan jari-jari ya. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak. Silahkan abang kakak lengkapi titik-titik di bawah ini. Nah, di sini ada gambar bangun ruang yaitu tabung. Nah, abang kakak tentukan di sini berapa jumlah rusuknya, sisinya, dan terdiri dari bangun apa saja tadi tabung ya. Nah, ini sini ini terdapat kesalahan ya, maaf ya. Jadi ini di sini dipindahkan ya. Rusuknya berapa? Nah, ini 3 sisi itu dipindahkan kemari ya. Menjadi 3 sisi. Nah, kemudian ini diganti ya berapa rusuknya, tadi sudah Miss jelaskan ya di slide sebelumnya. Kemudian tabung terdiri dari bangun apa saja tadi ya. Nah, silahkan abang kakak kerjakan latihannya dan jangan lupa dikirimkan melalui WA Miss Carmila. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke bangun limas. Nah, perhatikan bangun limas berikut ini. Nah, ini piramid ya, piramida ini berbentuk limas. Nah, tentunya Mas ingat ya di mana terdapat piramida ini, yaitu di negara Mesir. Nah, begitu juga ada piramida rumah kaca ya yang terdapat di Royal Botanical Garden di Sydney, Australia. Nah, itu ya merupakan piramid rumah kaca. Nah, piramid ini merupakan ini ya berbentuk bangun ruang yaitu limas. Nah, tahukah kalian limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N
dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Ya, Miss ulangi. Limas merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Nah, segi N merupakan ini ya bentuk alasnya, jadi bisa segitiga, bisa segi 4, segi 5 ataupun segi 6. Dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, perhatikan bangun ruang limas ini ya. Nah, bagian-bagian daripada limas. Nah, inilah yang dikatakan dengan sisi alas. Nah, di sini adalah limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, ini disebut sisi alas. Kemudian, nah ini sisi tegak. Nah, sisi tegaknya itu terdapat ya ada 4 ya. Ada 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Kemudian, nah inilah rusuk. Nah, apa itu tadi rusuk? Rusuk yaitu garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang, ya. Kemudian, nah ini yang dikatakan dengan titik sudut. Nah, untuk limas segi 4, nah itu memiliki 5 titik sudut, yaitu 1, di sini 2, 3, 4, dan 5, ya. Dan memiliki 5 sisi, 4 sisi tegak dan 1 sisi alas, ya. Dan memiliki 8 rusuk. Nah, perhatikan jaring-jaring limas berikut ini. Nah, ini limas segi 4. Kalau kita buka ya, kita potong ya sesuai dengan sisi-sisinya, maka akan membentuk jaring-jaring seperti ini ya. Nah, inilah tadi yang dikatakan dengan sisi tegak yang berbentuk segitiga ya. Sisi tegaknya ada 4 yang berbentuk segitiga. Ini 1, 2, 3, 4, dan ini adalah sisi alas ya. Sisi alas yang berbentuk segi 4 ya, 1 sisi alas. Jadi kesemuanya ada 5 sisi. Nah, berikut ini ya jenis-jenis limas. Nah, ini ada limas segitiga ya, karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, kemudian limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Dan ini adalah limas segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5. Dan yang terakhir ini adalah limas segi 6 karena alasnya berbentuk segi 6. Nah, itulah materi kita hari ini ya. Untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang bangun ruang tabung dan limas. Nah, Abang Kakak jangan lupa dikerjakan latihannya dan dikirimkan melalui WA Miss Karmila. Nah, Miss ingatkan kembali untuk Abang Kakak yang belum mengirimkan latihan-latihan pada pembelajaran sebelumnya, silahkan dikirimkan latihannya karena latihan-latihan Abang Kakak tersebut nah itu sangat penting ya, menjadi nilai harian bagi Abang Kakak ya. Nah, Miss ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.